Teman-teman yang hadir di sini yang dalam 1 minggu ini membeli gas melon, angkat tangan. Dalam 1 minggu terakhir. Boleh angkat tangan? Yang di atas juga? Oke, ada ya? Nggak usah malu. Oh, ada. Membeli gas melon ya Mbak ya? Iya, ada. Tersedia. Gampang. Anda orang miskin? Alhamdulillah hanya 1 yang angkat tangan di sini. Saya mau ngasih cerita saja konkret, maaf, jangan tersinggung, ini hanya untuk candaan saya. Baik, Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja. Kita bayangkan Najwa Shihab itu, Najwa Shihab pasti punya semacam imajinasi tentang siapa namanya, Oriana Fallaci itu. Seorang wartawan perempuan yang selalu berhasil mewawancarai semua pemimpin dunia itu. Lalu dia tulis dalam buku biografinya, autobiografinya, dan dia jadi acuan dari kecerdasan seorang jurnalis. Dan seringkali banyak jurnalis yang bahkan lebih pintar dari 10 lulusan tertinggi universitas. Dan kadang-kala ijazahnya palsu kan banyak juga orang yang ijazahnya palsu walaupun lulusan universitas. Tapi kita mau lihat sebetulnya cara berpikir Ganjar menyimpan semacam konflik, sebut aja konflik psikis di dalam dirinya tuh. Dia berupaya untuk bercanda, berupaya untuk menghadirkan satire, tapi itu sangat dangkal, bahkan cenderung ke arah slapstick gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang menunjukkan kapasitas seseorang itu untuk memimpin harus punya kemampuan abstraksi, sekaligus kemampuan untuk memitigasi kalau jalan pikirannya keliru kan. Nah jalan pikirannya itu terbaca oleh Najwa Shihab, dia dijebak aja oleh Najwa Shihab. Maksudnya jurnalis tuh. Jadi MC, jurnalis itu adalah kemampuan otak manusia untuk bercakap-cakap tuh. Percakapan itu datang dari kecerdasan. MC yang pinter-pinter, coba bayangin misalnya, MC itu bodoh. Tanya sama psikolog UI, berapa IQ-nya Chris Biantoro dulu, yang IQ-nya gila-gilaan. Berapa IQ-nya Rai Sita atau siapa yang... Jadi begitu banyak MC yang sebetulnya juga merangkap sebagai jurnalis. Ketajaman MC ini yang sedang dibuktikan. Bagaimana MC mengarahkan satu forum munas partai misalnya, dan ketua partainya bisa ternganga-nganga karena MC-nya cerdas kan. Jadi sekali lagi di depan Ganjar mungkin dia lihat Najwa Shihab, lalu dianggap oh ini perempuan, oh ini cuma jadi jurnalis, mestinya jadi ketua partai atau jadi komisaris. Najwa Shihab memilih untuk jadi jurnalis dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah di depan dia itu ada seseorang yang sedang merendahkan kecerdasan. Itu intinya kira-kira itu. Dan coba misalnya, karena ada satu orang berdiri lalu dianggap dia orang miskin, memang. Tapi kenapa mesti dengan kalimat, oh berarti Anda orang miskin itu ya. Jadi satu hal yang kalau kita tunjukkan betapa banyak anak UI yang datang dari kemiskinan tapi kemudian berhasil tuh. Demikian juga di tempatnya Ganjar di Gajah Mada atau di Ponorogo kan. Jadi cara Ganjar menghormati rakyat itu betul-betul dangkal itu. Kalau kita lihat statistiknya tuh di UI itu kebanyakan orang dari daerah dan anak-anak kos di situ yang kadang-kala saya 15 tahun mengajar di UI dan saya mengerti itu. Ada anak yang sangat pintar datang dari kelas bawah. Ada anak yang sangat bodoh datang dari kelas atas. Jadi nggak boleh bikin semacam crossfire, semacam itu tuh. Bahwa orang yang miskin itu nggak bisa berpikir misalnya sehingga dia nggak bisa lulus 10 besar. Kira-kira kita hubungkan begitu. Bahwa Anda apa namanya itu gas melon, berarti nggak mungkin lulus 10 besar atau karena mesti menghidupi diri dengan cara yang kadang-kala mesti minta bantuan teman-temannya. Di UI ada tradisi bahwa bahkan dosen itu ada yang membantu para mahasiswa. Banyak dosen di UI yang membantu para mahasiswa miskin itu. Dan kita tahu bahwa Ganjar tidak paham satu etik di universitas, bahwa begitu membaur di kampus itu nggak ada lagi perbedaan kaya miskin. Dia nggak boleh sebut anak-anak miskin. Dia boleh bilang Anda itu anak dari daerah atau anak dari... Tapi ngapain nanya status keluarga di situ kan? Kan universitas tidak boleh dipakai untuk merendahkan orang lain atau membuat diskriminasi. Jadi terlihat kemampuan Ganjar untuk memimpin itu nggak
bukan sekedar nggak mampu, nggak ada kapasitas dia untuk berpikir abstrak dan berpikir egaliter kan, itu dasarnya. Apa namanya, elektabilitas Prabowo langsung jatuh tuh karena ditarik ke bawah oleh Ganjar. IQ Prabowo juga pasti jatuh karena ditarik ke bawah oleh Ganjar. Kan kita melihat pola itu dari awal Ganjar bercakap-cakap pidato atau menyelah wartawan itu, terlihat bahwa ekspresi dia itu ekspresi bukan kalau kasar masih mending tuh, tapi ekspresi yang berupaya untuk menutupi psikologi di balik pikiran dia. Saya nggak pernah lihat bahwa ada kecerdasan walaupun dalam bentuk humor tuh. Humor itu adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan. Satire itu bentuk tertinggi dari kecerdasan. Karena itu mesti cari kalimat yang betul-betul membuat orang antara senyum dan marah tuh. Kalau ini orang sinis aja, ini orang ngerti nggak sih profesi itu? Bahwa menjadi jurnalis dan misi itu adalah tugas publik dan itu adalah kecerdasannya mesti luar biasa. Bayangkan misalnya nanti siapa yang diusir oleh Petsy itu, coba Petsy yang wawancara si Ganjar itu, kalau nggak berantakan jawabannya kan kecerdasan itu datang dari kemampuan untuk mengantisipasi. Nah Ganjar nggak mampu, satirnya bahkan nggak mampu mengantisipasi, terjebak di dalam logika nasional. Dia mengelak, itu sebelum besar memang jurnalis. Bagaimana dari awal posisi dia mengatakan bahwa penampilan publik seseorang yang tersorot kamera itu tidak menunjukkan dia 10 besar. Kan itu pikiran dia kan. Sama juga orang bisa bilang, Anda juga di kamera di TikTok sebetulnya mungkin juga bukan 10 besar tuh, dan saya kira memang bukan 10 besar lulusan Gajah Mada tuh. Jadi saya mau protes itu untuk menyelamatkan profesi MC, profesi jurnalis yang kadang-kadang dianggap rendah tuh. Nah sebetulnya kita ingin supaya semua profesi itu adalah pilihan manusia tuh. Ada orang yang sangat cerdas dan dia pilih jadi penganggur. Ada orang yang moralnya tinggi sekali dan dia nggak mau jadi komisaris. Kan itu dasarnya kan. Nanti bagi Ganjar yang 10 besar itu pasti jadi komisaris. Pasti jadi pemimpin partai yang isinya adalah koruptor tuh. Jadi bagian-bagian ini kita mau ingatkan pada saudara Ganjar. Kalau Anda memang kurang mampu, jangan ucapkan sesuatu yang bisa membuat Anda terjebak kembali. Jadi orang sekarang kalau lawan politiknya akan pakai Ganjar sebagai bahan olok-olok tuh, bahwa Anda 10 besar lulusan apa enggak tuh. Jadi kelihatannya Ganjar harus belajar banyak, tapi saya nggak yakin bahwa dia bisa belajar banyak karena kapasitasnya nggak bisa ditambah lagi. Gus Salim cerdasnya minta ampun, tapi dia cuma lulusan SMA. Hamka itu lulusan SMP atau bahkan mungkin SD, tapi kemampuan dia berpikir jauh di atas rata-rata. Sultan Syahrir juga DO dari universitas di Belanda atau begitu banyak orang yang sebetulnya merasa bahwa udahlah nggak ada pentingnya mau 10 besar atau 10 kecil, tetapi kalau kemampuan dia berpikir dan kecerdasan linguistik dia itu jadi alasan kemampuan literasi dia, maka Ganjar itu betul-betul di bawah standar. PDIP akhirnya berpikir ulang atau menghitung ulang. Bahkan saya mendorong supaya Ganjar dibatalin aja, ganti sama Puan aja tuh. Bagaimanapun Puan masih ada aura yang menetes dari klan Soekarnoisme itu. Nah kalau misalnya itu diajukan, Ganjar itu calonnya wakil presidennya Prabowo, lalu hanya 2 pasangan, karena itu mesti melawan Anies. Justru hari-hari ini diperlihatkan oleh alam semesta betapa Ganjar itu akan menggerogoti reputasi Pak Prabowo, akan timpang sekali itu. Kemampuan Prabowo untuk bercanda, kita juga kagum betapa akhir-akhir ini Pak Prabowo itu kalau bercandanya dia betul-betul jujur itu. Dia menolak untuk berkaca di depan Najwa Shihab, itu kan otentik bagi dia tuh. Dia merasa ngapain gue berkaca? Nah, saya udah berkaca tuh. Jadi itu cara yang otentik tuh, yang dihasilkan karena dia mengantisipasi. Karena kalau dia bercanda nanti kacanya mau jawab apa ke dia tuh. Jadi itu kejujurannya tuh, dan Prabowo makin lama makin enak lihat penampilan publik dia yang tadi dianggap keras, militeristik dan Spartan, tiba-tiba dia jadi Apollonian itu, artinya mampu untuk menghilangkan sifat-sifat yang atau watak yang sering ditampilkan sebagai seorang militer atau watak militeristik. Sementara Ganjar justru makin lama makin kelihatan. Kalau dia di TikTok ya udah biasa aja kan, diatur oleh kamera. Nah Ganjar makin lama makin kelihatan bahwa dia tidak mampu sebetulnya untuk memperlihatkan dirinya sebagai calon presiden. Menghina jurnalis itu kalau di Amerika itu udah selesai tuh. You mau kemanapun akan diblok oleh para jurnalis. You mau kemanapun akan nggak ada orang yang mau jadi MC-nya Ganjar kan. Jadi bayangin Ganjar tanpa MC dan tanpa jurnalis, apakah itu yang akan dipasangkan pada Prabowo? Ya menghancurlah Gerindra. Akhirnya bujukan
Megawati supaya Jokowi berpihak lagi pada Ganjar, disambut oleh Jokowi sebagai oke, boleh, tapi Ganjar saya kirim aja ke Prabowo. Ini lepas dari kontroversi kemarin soal penampilan publik Ganjar. Tetapi juga bagi Megawati mungkin ada survei internal yang menunjukkan partainya itu justru merosot karena Ganjar jadi ketua partai. Jadi calon presiden. Kan mestinya nggak ada soal. Kalau Ganjar elektabilitasnya tinggi, nggak mungkin Ganjar oleh Megawati atau oleh Puan dianggapnya masih bisa dinegosiasikan untuk calon wakil presiden Prabowo kan. Jadi semua ini penanda bahwa PDIP memang tidak mampu untuk menghasilkan kader, menghasilkan calon presiden, sehingga akhirnya di ujungnya akan diserongkan pada Pak Prabowo sebagai presiden. Lepas dari itu persaingan dengan Anies, tapi ini poin saya adalah PDIP akhirnya gagal untuk menghidupkan nyala politik dari Ganjar. Nah ini sebetulnya bisa diselesaikan secara internal. Nggak usah Ganjar, kalau begitu ganti aja dengan Puan, kan masih ada beberapa, mungkin 1 bulan ke depan itu untuk reevaluasi penampilan publik Ganjar. Jadi bahaya juga kalau PDIP sekedar menyorongkan Ganjar, dan itu secara publik orang anggap memang Ganjar nggak mampu dong, masa dari presiden diturunkan jadi wakil presiden. Itu pertama. Yang kedua, memang Ganjar boneka Jokowi dong, disuruh jadi presiden, sekarang disuruh jadi wakil presiden. Lama-lama disuruh tunggu aja jadi Menteri Pariwisata tuh, karena Ganjar lebih baik jadi ikon pariwisata daripada mau jadi pemimpin tertinggi itu. Jadi sebetulnya poinnya ada pada kaderisasi PDIP yang macet. Itu intinya. Nah, saya usulkan supaya Ganjar udah biarin aja jadi kader PDIP, tetapi jangan jadi presiden. Kembalikan aja hak genealogi presiden itu pada Puan yang memang dimungkinkan untuk ditinjau ulang tuh. Jadi kemampuan Puan justru hari-hari ini yang makin menonjol. Jadi dia bersilat lidah, iya, tapi bersilat lidah ala Puan, bukan bersilat lidah ala Ganjar tuh. Nah, kemampuan ini yang orang masih tunggu. PDIP bisa bikin game changer dengan mengajukan Puan dan menarik kembali Ganjar. Ya. Mumpung ada soal-soal yang jadi alasan pada Megawati, wah Ganjar itu bikin blunder terus, kira-kira begitu. Puan tetap aja dengan watak dia yang kekeh semacam itu kan, dan tidak terpengaruh untuk bikin gimmick yang seolah-olah disodorkan pada dia lalu dihafal-hafal. Kalau Ganjar terlihat bahwa gimmick dia itu betul-betul tidak otentik dan hal yang mungkin membahayakan kita kalau pemimpin seperti Ganjar ini dari awal sudah bisa kita baca arah dia untuk menghargai. Bahkan dia datang dari partai wong cilik tapi separuh menghina atau separuh menyinyirin orang miskin kan. Jadi itu intinya tuh, di depan mahasiswa UI dia lakukan itu berarti adab dia untuk mengerti kesetaraan mahasiswa itu nggak dia kenal itu. Ya. Di Gajah Mada sendiri di universitas dia merendahkan profesi MC dan profesi jurnalis, itu artinya tutup aja yang disebut jurusan komunikasi di Gajah Mada kan begitu. Waktu mungkin akan ada perubahan sehingga masyarakat kampus juga mau mengundang panelis-panelis yang oposisi untuk membahas atau berdebat dengan calon-calon presiden kan. Jadi itu sebetulnya. Nah, BEM itu selalu undang saya untuk membantu mereka mempersiapkan perdebatan. Tetapi seringkali di 1 hari sebelumnya udah ditutup lagi itu undangan itu karena rektornya marah itu, atau rektor menganggap Rocky Gerung lagi berselisih dengan Jokowi maka nggak boleh diundang, kan itu ajaib. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.